Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuda Prasetya Utama dengan NIM 1806225 akan menjelaskan kembali apa yang saya ketahui tentang mata kuliah perencanaan pembelajaran dari pertemuan 1 hingga pertemuan 7 dalam melaksanakan UTS ya, persyaratan UTS semester 6 ini. Langsung saja kita mulai ya. Mulai dari pengertian perencanaan pembelajaran. Nah, perencanaan pembelajaran itu adalah suatu kegiatan yang direncanakan dalam hubungannya dengan proses belajar mengajar atau pembelajaran untuk mengembangkan evaluasi dan pemeliharaan situasi dengan fasilitas pendidikan guna mencapai tujuan pembelajaran. Yaitu adalah pengertian dari perencanaan pembelajaran. Selanjutnya, tujuan dari perencanaan pembelajaran adalah rumusan kualifikasi kemampuan yang lebih spesifik menyangkut dengan pengetahuan, sikap maupun keterampilan yang harus siswa setelah mengikuti setiap pokok atau materi pembelajaran. Nah, tujuan di atasnya adalah tujuan kulikuler, yaitu rumusan kualifikasi kemampuan yang harus dicapai oleh siswa setelah mempelajari mata-mata pelajaran atau bidang studi. Nah, adapun tujuan yang lebih tingginya lagi itu ya, dari tujuan kulikuler, yaitu tujuan lembaga atau institusi ya, institusional, yaitu rumusan kualifikasi yang harus dimiliki atau dicapai setelah siswa menyelesaikan program satuan pendidikan. Adapun tujuan terakhir yang paling tinggi yang harus menjadi muara dari tujuan-tujuan yang ada di bawahnya, yaitu tujuan pendidikan nasional. Dan selain dari memiliki tujuan, perencanaan pembelajaran pun memiliki fungsi, yaitu menurut Kostelnik secara spesifik, fungsi perencanaan pembelajaran tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengorganisir pembelajaran, yaitu proses mengelola seluruh aspek yang terkait dengan pembelajaran agar tertata secara teratur, logis, dan sistematis untuk memudahkan melakukan proses dan pencapaian hasil pembelajaran secara efektif dan efisien. Yang kedua itu agar berpikir lebih kreatif untuk mengembangkan apa yang harus dilakukan siswa, yaitu melalui perencanaan. Nah, proses pembelajaran dapat dirancang secara kreatif, secara inovatif, atau dengan demikian proses pembelajaran tidak dikesankan sebagai suatu proses yang monoton, gitu ya, atau terjadi sebagai suatu rutinitas. Dan yang ketiga adalah menetapkan sarana dan fasilitas untuk mendukung pembelajaran. Melalui perencanaan sarana dan fasilitas pendukung yang diperlukan akan mudah diidentifikasi ya, dan bagaimana mengelolanya itu sehingga sarana dan fasilitas yang dibutuhkan dapat terpenuhi untuk menunjang terjadinya proses pembelajaran yang lebih efektif. Yang keempat, memetakan indikator hasil belajar dan cara untuk mencapainya, yaitu melalui perencanaan yang matang. Guru sudah memiliki data ya tentang jumlah indikator yang harus dikuasai oleh siswa dari setiap pembelajaran yang dilakukannya. Dengan demikian tentu saja sudah membayangkan kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai setiap indikator tersebut. Yang kelima, merancang program untuk mengakomodasi kebutuhan siswa secara lebih spesifik, yaitu melalui perencanaan. Hal-hal penting yang terkait dengan kebutuhan, karakteristik, dan potensi yang dimiliki siswa akan teridentifikasi dan merencanakan tindakan yang dianggap tepat untuk meresponnya. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, mengkomunikasikan proses dan hasil pembelajaran. Nah, yaitu melalui perencanaan segala sesuatu yang terkait dengan kepentingan pembelajaran
sudah dikomunikasikan baik secara internal, yaitu terhadap pihak-pihak yang terkait langsung dengan tugas-tugas pembelajaran, maupun pihak eksternal, yaitu pihak-pihak masyarakat. Lalu, terdapat beberapa manfaat perencanaan pembelajaran dalam proses belajar mengajar, yaitu yang pertama sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. Yang kedua, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan. Yang ketiga, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun unsur murid. Yang keempat, sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan, sehingga setiap saat diketahui ketepatan dan kelambatan kerja. Yang kelima, untuk bahan penyusun data agar terjadi keseimbangan kerja. Dan yang keenam, yaitu untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.